pertama adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya atau salah satunya. Orang yang durhaka kepada orang tuanya atau salah satu dari keduanya, meskipun dia puasanya sesuai dengan rukun puasa, dengan kaidah berpuasa, khusyuk, meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa, meninggalkan perkara-perkara yang menyebabkan batalnya pahala puasa, tetapi dia durhaka kepada kedua orang tuanya ataupun kepada salah satunya, ibu atau bapaknya, puasanya meskipun khusyuk dilepekkan dengan Gusti Allah, dimuntahkan sama Gusti Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Masya Allah. Makanya makanya dalam tradisi kita, masyarakat kita, sebelum bulan puasa ini ada munggahan, artinya menebar kasih sayang. Sebenarnya menebar kasih sayang, mendatangi orang-orang yang kita cintai, wabil khusus orang tua kita, munggahan. Ya, munggahan itu apa, Bu? Makan, taunya makan. Padahal aslinya itu menebar kasih sayang. Munggahan. Ya dulu sih nyorog lah. Kalau bahasa Cirebon itu nyorog. Nyorog itu apa ya? Nyorog apa, Bu? Nyorog itu apa? Nyorog bikin makanan, taruh di rantang, ngirim. Iya bener ya, gitu. Ngirim menjelang Ramadan, ngirim makanan yang enak-enak. Apa sih makanan enak-enak? Sambal goreng, telur asin, banyak telur asin, orang tua gitu. Munggahan, karena nggak tahu ini diplesetkan sekarang ini para munggahan itu makan-makan di restoran sama teman-temannya apa sebelum bulan puasa aja. Aslinya gak begitu. Aslinya munggahan yuk aja, kemana? Ke restoran ini bareng sama teman-temannya begitu. Munggahan makan-makan sebelum bulan puasa, ada mengangkat derajat orang tua kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Maka ketika masuk bulan Ramadan kita sudah suci secara lahir dan batin. Begitu. Kang, ikut enggak? Kemana? Munggahan. Tadi pagi ngomong begitu ya. Ikut enggak ada acara munggahan? Di mana? Di rumah makan ini. Munggahan. Iya, munggahan. Mereka mengartikan munggahan itu makan-makan sebelum puasa di bulan Ramadan. Ya apapun terserah itulah artinya, tapi jangan salah tafsir. Pesta gitu sebelum puasa aja, yuk munggahan pesta. Apalagi sampai menyewa hotel gitu ya, berpesta, Masya Allah. Apa sebelum bulan Ramadan? Ketika bulan Ramadan ditutup semua kafe, tidak bahaya ini. Sudah minggir nih dari esensi, dari intisari daripada munggahan itu. Gak begitu, Bu, Pak. Jadi enggak mengangkat derajat orang-orang yang kita cintai. Kang, ikut enggak? Kemana? Munggahan. Maksudnya ya sebelum Ramadan makan kita, pesta kita. Tadi di bulan Ramadan kan kita nggak bisa makan siang. Begitu kira-kira sekarang diartikannya. Ya artinya pertama munggahan itu mengangkat derajat orang tua. Datang ke orang tua, menyambangi bawa rantang,
nyorok, bahasa Cirebonnya nyorok atau ngirim rantangan. Rantangan bukan pesta ya, restoran apa? Kenapa? Sebelum masuk bulan Ramadan. Ya wis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mendatangi orang tua kita, wabil khusus yang masih gesang, yang masih hidup, juga kita mendatangi orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Itu unggahan tuh, unggahan, bukan ke kemana? Kafe, gitu, masya Allah, ke kafe. Lo kenapa siang-siang? Iya, makan terakhir, ngopi-ngopi di kafe di siang hari sebelum dilarang ngapai di siang hari. Masya Allah, menziarahi orang tua kita yang baik, yang sudah baik, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, datangi, diziarahi, diberseni, sukete kuburannya, didoakan di situ. Iya, didoakan orang tua kita. Angkat doa supaya ibu bapak yang sudah meninggal dunia diampuni dosanya. Begitu. Jangan mau warisannya saja, jangan mau tinggalannya saja, rumahnya kamu mau nempatin, sawahnya kamu mau garap, kamu sewain, kebunnya kamu jual buat modal usaha. Gak mau angkat doa buat orang tua kita, kan sampun beja. Kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua kita gak selesai pada waktu masih hidup di dunia doang. Kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kewajiban anak berbakti kepada kedua orang tuanya sampai beliau meninggal dunia pun kita masih mempunyai kewajiban memuliakan beliau meski beliau sudah dikubur. Dengan apa memuliakan kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Dengan cara bersedekah atas nama beliau almarhum yang sampun dikubur. Kalau kita tidak punya harta, tidak punya uang, dengan apa cara kita memuliakan kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia ya Rasul? Tanya sahabat kepada baginda Nabi dari Bani Sulaiman. Baca Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran yang dihadiahkan pahalanya buat kedua orang tua kita yang sampun meninggal dunia. Bacakan ayat-ayat Al-Quran. Selesai kita membacakan ayat Al-Quran, kita hadiahkan pahala bacaan kita kepada orang tua kita. Ya Allah, saya baca surat Yasin, saya baca surat Al-Baqarah, saya baca surat Al-Imran, saya baca Al-Quran saat ini, saya hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tuaku kang sampun pejah. Begitu. Gak selesai kita ketika kita memuliakan masih hidup. Tidak, saudara. Kita masih mempunyai kewajiban berbakti kepada kedua orang tua kita meskipun kedua orang tua kita sudah meninggal dunia. Datangi kuburannya, bersihkan kuburannya, doakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia.
anak-anak yang soleh. Beliau berharap doa-doa yang dipanjatkan sama anak-anak dan orang-orang yang beliau cintai, beliau sangat menunggu doa dari anak-anak yang beliau lahirkan. Datangi dua orang tua kita, datang, dia meninggal dunia. Aset yang berharga bagi orang tua kita adalah anak. Ketika kita meninggal dunia, yang kita harapkan adalah doa dari anak-anak kita. Lalu anaknya tidak mau menziarahi, anaknya tidak mau ngangkat doa, memuliakannya dengan cara bersedekah atas nama beliau, membaca Al-Quran atas nama beliau. Anak seperti apa kita? Anak seperti apa? Anak seperti apa? Tinggalannya kita mau, warisannya kita mau, tetapi kewajiban kita berbakti yang sempat kita lalai. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbulan wa hab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotaya. Untuk orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai, lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as'adakumullah. Golongan orang yang tidak diterima puasanya pertama adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya atau kepada salah satunya, meskipun ia khusyuk dalam beribadah, meskipun dia sangat khusyuk dalam ngederes Al-Quran, dia khusyuk dalam amaliyah kebaikan, istiqamah, tetapi dia
durhaka kepada kedua orang tuanya atau salah satunya yang membuat orang tua kita sakit hati karena kita, maka orang yang berpuasa seperti itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua tidak menjadi orang-orang yang membuat sakit hati kedua orang tua kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Jadi berbakti kepada kedua orang tua kita itu, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ibu ingat cerita tentang